Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifti Anilfit Firmansyah, NIM 22242620, akan menjelaskan tentang business model canvas. Usaha yang saya jalankan yaitu ada cuci sepatu yang saya beri nama Mansus. Mansus adalah bisnis yang menyediakan layanan pembersihan dan perawatan sepatu dengan teknik profesional untuk menjaga kualitas dan memperpanjang usia pakai sepatu. Layanan ini menjadi semakin diminati, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang memiliki minat tinggi terhadap fashion, terutama sneakers serta kolektor dan pemilik sepatu mewah yang ingin menjaga penampilan sepatu mereka. Selain layanan pembersihan, usaha cuci sepatu juga menawarkan jasa restorasi perawatan bahan khusus seperti kulit dan kanvas, serta opsi antar jemput untuk memudahkan pelanggan. Bisnis ini mengedepankan kualitas dan kepercayaan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjaga pasar yang lebih luas dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Lalu saya akan menjelaskan tentang channels. Channels di sini ada dua, yaitu offline dan online. Untuk offline sendiri kita akan menyediakan toko fisik di pusat perbelanjaan atau pusat-pusat yang sering dilalui oleh orang-orang atau khalayak ramai. Lalu yang kedua ada online, media sosial e-commerce dan kemitraan dengan toko sepatu. Untuk media sosial sendiri kita akan gunakan sebagai tempat untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan, seperti contohnya media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu yang kedua ada platform e-commerce. Kita akan menjalin kerjasama dengan platform layanan seperti marketplace atau aplikasi-aplikasi khusus untuk layanan kebersihan. Jadi kita akan menjalin kerjasama agar semua pelanggan dapat menjangkau kita agar lebih mudah. Lalu yang terakhir ada kemitraan dengan toko sepatu. Jadi kita akan bekerja sama dengan toko sepatu atau laundry untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Seperti contohnya ketika kita membeli sepatu banyak akan mendapatkan gratis cuci sepatu di tempat kita. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang customer segment. Dalam customer segment saya ini ada beberapa, yaitu milenial, Gen Z, kolektor sepatu, pemilik sepatu mewah, dan klub olahraga. Target utama kita yaitu milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z ini mereka peduli dengan penampilan, seperti yang ngetren untuk saat-saat ini. Antara milenial dan Gen Z itu banyak yang peduli dengan fashion. Jadi mereka akan peduli dengan tampilan mereka dan kebersihan pakaian atau fashion mereka. Salah satunya yaitu sepatu. Jadi milenial dan Gen Z ini sangat peduli dengan penampilan dan biasanya memiliki koleksi sepatu yang banyak. Lalu yang kedua ada kolektor sepatu dan pemilik sepatu mewah. Kolektor sepatu dan pemilik sepatu mewah ini biasanya mereka sangat merawat sepatu mereka agar terlihat bersih dan baik. Kita akan menyediakan jasa layanan untuk kolektor sepatu dan pemilik sepatu mewah agar sepatu mereka mendapatkan perawatan khusus agar tidak cepat rusak dan memiliki tampilan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada klub olahraga atau sekolah yang memiliki banyak sepatu yang perlu dirawat. Jadi kita akan menjangkau klub-klub olahraga dan sekolah-sekolah agar mereka bekerja sama untuk membersihkan sepatu-sepatu yang dipakai. Lalu yang selanjutnya ada key activities, yaitu pembersihan, pemasaran, riset produk, dan manajemen kualitas. Pembersihan dan perawatan sepatu, kami akan menyediakan layanan utama dalam membersihkan sepatu.
seperti sepatu biasa dan lain-lain. Yang kedua ada pemasaran dan promosi, yaitu kita akan melakukan aktivitas promosi melalui berbagai platform untuk menjangkau konsumen. Yang ketiga ada riset produk atau pengembangan layanan produk baru sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada manajemen kualitas, memastikan standar kualitas dan keamanan dari setiap layanan yang diberikan. Lalu yang selanjutnya ada key partnership. Key partnership ini yang pertama ada supplier seperti bahan pembersih dan peralatan. Jadi kita akan menjalin kerjasama dengan mitra yang memasok produk-produk pembersih berkualitas agar lebih terjangkau dari segi harga maupun yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada platform pengiriman. Kita akan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra untuk layanan antar tersebut seperti Gojek ataupun Grab atau orang-orang tertentu. Yang ketiga ada influencer dan komunitas sepatu. Kita akan menjalin kerjasama untuk influencer dan komunitas sepatu agar mempromosikan layanan kepada komunitas-komunitas yang lebih luas agar mangsa pasar kita lebih baik atau lebih luas. Lalu yang terakhir ada menjalin kerjasama dengan toko sepatu atau retailer. Jadi kita nanti akan kolaborasi dengan toko sepatu tersebut untuk referensi pelanggan agar mereka tahu di mana mereka akan memberikan sepatu jika mereka mau. Lalu yang ketiga ada cost struktur, yaitu yang pertama ada biaya operasional. Biaya operasional yang kita gunakan yaitu seperti sewa tempat, listrik, air, dan biaya lainnya seperti gaji dan lain-lain. Lalu yang kedua, biaya bahan pembersih dan peralatan. Ini adalah bahan baku utama dan pembaruan peralatan. Jadi kita nanti akan selalu menyetok bahan baku yang baru dan pembaruan peralatan agar lebih baik. Yang ketiga ada gaji karyawan, upah untuk tim yang mengoperasikan dan melakukan perawatan. Jadi kita juga akan memberi gaji para karyawan-karyawan kita yang sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik. Lalu yang keempat ada biaya promosi yang kita keluarkan untuk pemasaran dan iklan di media sosial maupun lainnya. Yang terakhir ada logistik seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada layanan antar jemput yaitu memiliki biaya pengiriman atau layanan tersebut sepatu. Lalu yang keempat ada key research. Key research seperti peralatan cuci sepatu, bahan pembersih, sumber daya manusia, dan teknologi. Peralatan sepatu itu seperti alat dan mesin cuci khusus sepatu. Yang kedua bahan pembersih, yaitu bahan pembersih yang berkualitas tinggi yang aman untuk berbagai bahan jenis sepatu. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia, tim yang terlatih dalam perawatan sepatu. Jadi kita akan melatih setiap bulannya agar mereka lebih baik dan lebih profesional. Yang terakhir ada teknologi, yaitu sistem manajemen pelanggan atau aplikasi untuk memudahkan pemesanan. Lalu yang selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream ada seperti layanan cuci reguler, layanan cuci premium, restorasi sepatu, penjualan produk, perawatan sepatu, layanan pelanggan. Layanan cuci sepatu reguler itu pembersihan sepatu sehari-hari yang sering digunakan. Jadi tidak perlu perlakuan khusus untuk layanan cuci sepatu ini. Untuk layanan cuci sepatu ini pembersihan untuk bahan khusus atau sepatu yang bernilai tinggi. Seperti contohnya sepatu kulit. Yang ketiga ada restorasi sepatu. Jadi kita juga mengadakan restorasi sepatu untuk perbaikan kecil seperti pengecatan ulang, perbaikan sol atau pelapisan ulang. Lalu ada penjualan produk perawatan sepatu. Jadi kita akan menjual produk perawatan sepatu juga seperti semir, anti jamur, dan semprotan pelindung bahan. Lalu yang terakhir ada layanan berlangganan atau paket berlangganan bulanan atau tahunan untuk perawatan rutin untuk orang-orang yang sering berlangganan dengan kita. Lalu yang terakhir ada customer relationship. Yang pertama ada personal touch, digital interaction, program loyalty dan testimoni dan ulasan. Layanan ramah itu
komunikasi langsung dan ramah kepada pelanggan di toko. Jadi kita akan menggunakan SOP agar lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua ada program loyalitas, yaitu kita akan memberikan poin atau diskon untuk pelanggan-pelanggan yang sering menggunakan layanan kita. Yang ketiga ada digital interaction, itu untuk membuka komunikasi via chat atau media sosial untuk tanya jawab seputar perawatan sepatu. Nah, itu yang terakhir ada testimoni atau ulasan, untuk mengajak pelanggan untuk memberikan testimoni yang dapat meningkatkan kredibilitas di media sosial. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang analisis dan justifikasi. Yang pertama ada segmentan, yaitu layanan ini menargetkan milenial dan Gen Z yang cenderung memiliki ketertarikan lebih tinggi terhadap fashion, terutama sneakers. Segmen ini lain seperti kolektor sepatu dan pemilik sepatu mewah juga potensial karena mereka membutuhkan perawatan yang lebih profesional untuk menjaga sepatu tetap dalam kondisi baik. Justifikasinya yaitu yang pertama, tingginya permintaan atau perawatan sepatu berkualitas membuat segmen ini strategis, terutama di kota-kota besar di mana tren sneaker sangat populer. Yang kedua adalah memberi segmen pelanggan yang tepat, memungkinkan bisnis fokus pada layanan dan promosi yang relevan untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada value proposition. Yang pertama analisisnya yaitu layanan cuci sepatu menawarkan perawatan profesional dengan teknologi dan bahan aman yang memungkinkan atau yang mungkin sulit dilakukan sendiri oleh pelanggan. Layanan tambahan seperti restorasi dan perawatan khusus untuk berbagai jenis bahan seperti kulit dan suede. Lalu yang kedua, meningkatkan proposisi nilai dan menarik pelanggan yang membutuhkan layanan lebih dari sekedar cuci sepatu. Lalu justifikasinya yang pertama, dengan menawarkan layanan yang berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan, bisnis ini bisa menonjol di pasar kompetitif. Yang kedua, adanya potensi antar jemput sepatu juga menjadi nilai tambah untuk pelanggan yang sibuk, sehingga meningkatkan kemudahan dan kenyamanan yang dapat memperluas basis pelanggan. Yang ketiga ada channels. Channels analisis yang pertama adalah kombinasi antara toko fisik, platform online, dan e-commerce, memperluas jangkauan bisnis, mencakup pelanggan yang lebih suka datang langsung maupun yang memilih layanan online. Yang kedua ada media sosial, memainkan peran penting sebagai sarana promosi, edukasi pelanggan, dan tempat interaksi yang memperluas loyalitas pelanggan. Justifikasinya yang pertama yaitu penggunaan berbagai saluran pemasaran, memungkinkan bisnis menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas dan membangun brand awareness. Yang kedua, kerjasama dengan platform lain seperti marketplace dan toko sepatu meningkatkan akses ke konsumen potensial, menambah keuntungan melalui jangkauan yang lebih luas. Yang keempat ada customer relationship. Analisis yang pertama yaitu bisnis ini mempertahankan hubungan pelanggan melalui layanan ramah dan program loyalitas. Yang kedua, penting untuk menjaga kepuasan dan meningkatkan potensi pelanggan, memanfaatkan testimoni dan ulasan di media sosial membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan baru dan membangun reputasi merek. Lalu yang selanjutnya ada revenue streams, yaitu bisnis mendapatkan pendapatan dari layanan utama cuci sepatu dengan tambahan layanan premium, restorasi, dan penjualan produk perawatan. Yang kedua ada opsi berlangganan atau paket bulanan menjadi peluang untuk mendapat berulang dan jaminan arus yang lebih stabil. Dengan diversifikasi sumber pendapatan, bisnis bisa meningkatkan profitabilitas dan menawarkan opsi berbagai pelanggan sesuai kebutuhan dan anggaran. Lalu yang selanjutnya ada pendapatan berulang dari layanan berlangganan, memberikan stabilitas dan mengurangi ketergantungan pada penjualan satu kali. Yang selanjutnya ada key resource. Analisis yang pertama yaitu peralatan dan bahan pembersih berkualitas tinggi, SDM yang terlatih, serta teknologi pendukung merupakan sumber daya kunci yang harus dikelola dengan baik agar layanan berjalan dengan lancar dan konsisten. Lalu yang kedua ada sistem digital untuk pemasaran dan manajemen pelanggan, juga penting untuk mengotomatisasi layanan dan meningkatkan efisien. Lalu justifikasi yang pertama ada memastikan sumber daya yang tepat dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menjaga kualitas layanan dan memenuhi ekspektasi pelanggan.
SDM yang ahli dan teknologi modern akan mendukung proses perawatan sepatu, meningkatkan reputasi bisnis sebagai penyedia layanan yang profesional. Lalu yang selanjutnya ada key activities, yaitu analisis yang pertama adalah aktivitas utama meliputi pembersihan, restorasi, pemasaran, dan manajemen kualitas kegiatan. Kegiatan riset produk juga diperlukan untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Aktivitas pemasaran dan promosi di media sosial menjadi cara efektif untuk menarik pelanggan. Ya, justifikasi yang pertama, fokus pada aktivitas yang menambah nilai dan kualitas layanan sangat penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Aktivitas pemasaran dan profil yang sangat kuat membantu dalam mengembangkan pangsa pasar dan meningkatkan visi bisnis. Lalu yang selanjutnya ada key partnership. Yang pertama analisisnya adalah mitra seperti supplier bahan, platform pengiriman, influencer, dan komunitas sepatu menjadi faktor yang penting untuk memperluas akses dan memberikan visibilitas layanan. Kerjasama dengan toko sepatu dan layanan retail lain menciptakan ekosistem yang sangat mendukung dan meningkatkan referensi pelanggan. Justifikasinya yaitu yang pertama, kemitraan yang kuat memperkuat kepercayaan pelanggan dan memastikan ketersediaan sumber daya berkualitas. Dengan bermitra bisnis dapat memperluas layanan dan akses ke pasar yang mungkin sulit dijangkau sendiri. Yang terakhir ada cost structure, yaitu analisis pertama, biaya operasional utama mencakup sewa tempat, bahan pembersih, gaji karyawan, serta biaya promosi. Ini merupakan biaya yang perlu untuk dikendalikan untuk memastikan profitabilitas. Lalu justifikasinya, dengan struktur biaya yang efisien, bisnis ini dapat mengoptimalkan profitabilitas dan mempertahankan harga yang kompetitif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.